Mbak Isa, kalau kita ajarkan mereka, nasihati mereka, ya kasih ilmu, pengetahuan, keterampilan, di bagian mana sih masuk di otak itu? Bagian depan, ini namanya lobus frontalis. Ini terjadi sambungan-sambungan di lobus frontalis. Khususnya kalau untuk ilmu, pengetahuan, keterampilan, tuntunan hidup, nasihat, itu yang paling depan. Namanya prefrontal cortex. Ya, posisinya kurang lebih kayak gini. Ya, disinilah tempat akal, disinilah yang disebut intelektual, ya di sini, di otak kanan dan kiri. Jadi akal itu bukan keseluruhan, akal itu ada bagiannya di namanya prefrontal cortex. Mohon izin tetap pakai bahasa Latin karena kesepakatan internasionalnya begitu, ya. Nah, di sini dia, ya. Jadi pada saat kita ajarkan anak, berikan tuntunan hidup, dia dengar lewat telinga, pakai mata, diucap kembali, atau dia ketik kembali pakai tangannya, ini ya neuron-neuron yang ada di prefrontal cortex tersambung-sambung. Ya, disinilah sinergisitasnya kembali antara orang tua dan guru, ya apa? Membantu anak untuk isi prefrontal korteksnya dengan apa? Mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Untuk apa Bu Aisyah? Agar menjadi memori prinsip-prinsip tuntunan hidup ini di sini. Ya. Nah, ini yang kerja kita anak ditaruh di pendidikan kan begitu. Ya, kerjasama antara orang tua ya dengan Bapak Ibu guru ini untuk isi di sini. Lewat sini nih, mata, telinga, dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita diminta sabar mengulangi penjelasan pada anak. Ya. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, Rasulullah sering mengulang-ulang perkataan beliau sebanyak 3 kali. Hal itu dimaksudkan agar setiap perkataan yang beliau paparkan dapat dipahami. Ya. Rasulullah saja suatu mengajarkan para sahabat, ya, tentu yang diajarkan tentang apa yang Allah mau. Rasulullah mengkaji ya dan mengaji apa yang Allah mau itu diulang-ulang. Padahal kita tahu redaksi dari Al-Qur'an itu ya adalah bahasa Arab gitu. Kepada orang Arab saja diulang 3 kali. Apatah lagi pada kita ya bahasa induk kita bahasa Indonesia. Anak kita ya kita sampaikan menjelaskannya tentu harus lebih 3 kali dong. Karena sering banget ibu-ibu atau guru-guru, saya sudah kasih tahu dia Bu Aisyah, dia nggak ngerti-ngerti juga. Saya sih simple aja kalau ada orang tua ngomong kayak gitu, saya bilang nggak apa-apa Bu, diulang aja lagi. Kenapa sih? Ya, kenapa? Karena rupanya pada saat pengulangan ini akan terjadi sambungan berulang. Maka akan semakin kuat sambungannya sehingga semakin kuat daya ingatnya. Jadi tolong diulang-ulang aja lagi. Santai aja ngulang ya Bu, karena kalau ibu ngegas ngulangnya, bahkan pakai melotot, matanya mau keluar, udah pakai nyubit, pakai mukul, ini yang keluar takutnya neurotransmitter yang negatif tadi, yang saya sudah jelaskan di awal. Sehingga bukannya menjadi memori prinsip yang akan bisa diikuti, malah menjadi sesuatu yang dia trauma. Karena rupanya dari mata, telinga, dan sebagainya, sebelum terekam di prefrontal, ada namanya otak emosi di sini. Kemudian ada lagi otak watak, bagian watak di sini, bagian bakat di sini, dan ada ini batang otak yang responnya fight or flight, serang atau lari, ngambek atau ngeyel. Nah, ini nih batang otak ini Bu. Jadi ilmu yang nanti ditangkap oleh anak kita, ya ajaran yang ditangkap, pendidikan yang ditangkap sebelum terekam di prefrontal ini masuknya ke sini nih Bu, batang otak, otak emosi. Nanti emosi ini ada pengaruhnya sama watak dan bakat, yang itulah membentuk temperamen, baru masuk ke sini. Kalau batang otaknya sedang tegang, maka informasi yang diberikan, ajaran yang diberikan oleh orang tua hanya masuk di batang otak. Itulah ya terkadang karena ini tegang, anak sering apa? Ngambek, ngeyel, menolak. Nah, di sini. Bosan. Orang kalau kita lagi bosan tuh di sini Bu. Ya. Dinasehati oleh suami, ibu ngambek, berarti batang otak ibu lagi tegang tuh Bu. Batang otak ini sering disebutnya otak reptil. Karena kita punya otak reptil. Kalau otak emosi ini namanya otak mamalia. Ya. Bahkan kalau kita tegang, sedang mempelajari sesuatu dengan tegang, ya tidak rileks, nggak ada ketawa-ketawanya, ngajar nggak pakai ketawa, ngajar nggak pakai cara metodologi yang asik, maka informasi ilmu itu hanya disimpan di batang otak, dan itu hanya bisa bertahan 1 kali 24 jam.
Yang kita harapkan adalah simpannya di prefrontal cortex, sehingga di sini bisa lebih lama daya ingatnya gitu. Contoh misalnya ya, pada saat kita mau ulangan besok ada istilahnya sistem kebut semalam ya, Bu Tutut ya. Ya, zaman dulu kan juga kita ya begitu juga lah. Pasti semua orang yang udah dewasa-dewasa ini pernah sistem kebut semalam kan gitu. Karena tegang, maka ya pelajaran itu tetap kita ingat, tapi karena tersimpannya di batang otak, ya kita hanya bisa ingat 1 kali 24 jam. Pas besoknya, tadinya misalnya mau ulangan jam 9, besoknya ya kata guru yang mau ulangan, anak-anak ya kita undur ulangannya minggu depan. Nah, maka yang tadi malam belajar 1 kali 24 jam itu langsung buyar tuh langsung semuanya gitu. Karena cuma 1 kali 24 jam. Anak-anak seneng, kadang karena senengnya relax di sini. Ya udah buyar langsung juga itu karena belum sempat masuk ke sini gitu. Maka nanti minggu depan kalau mau belajar mau ulangan terpaksa belajar lagi. Maka mengapa sebetulnya pada saat kita belajar bikin anak-anak relax? Ya, relax, suruh duduk sender, tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Buat keluarga muslim, anak-anak sebelum belajar ya diminta untuk istighfar, ya. Astagfirullahalazim. Karena waktu istighfar ini, waktu kita istighfar, kalimat istighfar itu huruf jaharnya banyak. Huruf jahar itu apabila dilafazkan mengeluarkan karbon dioksida. Astagfirullahalazim. Nah, itu akan tarik oksigen kan? Maka ini batang otak akan rileks, ya. Cara umum untuk ya apapun siapapun agama apapun adalah tarik nafas sebetulnya. Maka anak-anak sebelum belajar ini juga tips, ini khususnya buat guru ya maupun buat orang tua kalau mendampingi anak kerjakan tugas, anak panik, please duduk dulu tenang, tarik nafas panjang, tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Nyenderna, duduknya nyenderna, lagi tarik nafas panjang. Ayo ibu-ibu guru, bapak ibu guru yang ada dalam kelas, ayo nyender dulu sebentar Bu. Nyender, duduk di kursinya nyender. Tarik nafas panjang dari hidung, ya. Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Bagus. Lagi ya, tarik nafas panjang. Buang lewat mulut pelan-pelan. Asik, ya. Relax nih batang otak, Masya Allah. Ya. Coba istighfar ya, buat kita yang muslim, coba istighfar ya. Astagfirullahalazim. Masya Allah. Habis istighfar, rasakan hidung narik oksigen, ya. Ayo. Astagfirullahalazim. Ya nggak Bu? Hidungnya langsung narik oksigen kan? Makanya istighfarnya yang penuh supaya pas waktu dilafazkan itu karena banyak huruf jahar, karbon dioksida keluar dari mulut banyak. Nanti hidung tarik oksigen tuh. Astagfirullahalazim. Ya, iya, enak tuh Bu. Rasain deh di bagian belakang tuh langsung ada yang jalan di atas karena ini yang tadinya ya tegang ya langsung relax. Inilah tips-tips yang Allah ajarkan ya. Kalimat-kalimat zikrullah, kalimat-kalimat thayyibah itu akan merilekskan batang otak ini. Termasuk waktu kita menyampaikan bikin anak rileks nggak gitu. Walaupun kadang kita seolah-olah intonasinya tinggi, tapi mata mereka melihat bahwa gurunya menyampaikan, ayahnya menyampaikan, ibunya menyampaikan dengan sepenuh hati, ya, penuh senyum, walaupun intonasi suara tinggi. Karena intonasi suara tinggi itu kan belum tentu keras, belum tentu kasar. Itu karena pita suara. Rata-rata ya orang di luar Pulau Jawa pita suaranya tebal ya. Teman-teman di Lampung juga ya tebal. Saya pun nih orang Bugis nih, saya orang Bugis Makassar. Ibu saya orang Palembang nih. Pita suara saya besar Bu. Ya, saya susah kalau ngomong pelan gitu. Kalau ibu-ibu ya, bapak ibu dengar saya misalnya sering ketawa di dalam media sosial itu karena saya ya itu budaya saya juga. Kami orang Palembang, terutama orang Kayu Agung, memang suka ketawa. Siapa orang Kayu Agung? Itu suka ketawa memang. Ya. Nah, jadi pahamilah bahwa batang otak ini sering tegang. Pokoknya kalau anak ngeluh, ngeyel, kemudian ya ngambek atau bosan, ini yang tegang nih batang otak. Satu-satunya cara untuk rilekskan. Nah, cara rilekskan ada duduk, senderan, gitu. Ya, oke. Nah, ini juga tips. Nah, sekarang, kalau kita buka otak ini, buka nih otak besar kita buka ya Bu. Ini otak besar yang kita lihat, kita buka nih. Teng, tek.
ya. Ini otak kecil nih. Ini otak kecil yang mengatur keseimbangan, ya. Otak besar, otak kecil. Yang mana tadi otak emosi Bu Aisyah? Ini dia nih. Besar ya, kanan kiri. Yang mana tadi batang otak Bu Aisyah? Ini dia ini. Pons cerebri, ya. Dan ini ya bukan hanya pada manusia saja. Ini limbik sistem ada pada hewan mamalia dan batang otak ada pada hewan reptilia. Ya. Orang-orang ahli otak mengatakan inti otak manusia otak binatang, mamalia dan reptilia. Inilah Allah ingatkan dalam Al-Quran, hati-hati, kita bisa turun derajatnya jauh di bawah binatang. Karena memang inti otak kita adalah otak mamalia dan reptilia. Tentu dengan sistem mekanisme yang Allah ciptakan kerja luar biasa. Hikmahnya apa sih dibikin batang otak ini dan kemudian otak sistem limbik ini? Ini untuk pertahanan diri, untuk dinamisasi hidup, ya. Yang diinginkan oleh Allah bagaimana untuk ya bisa memanagenya atau mengelolanya. Dan pengelolaan yang paling hebat, paling dahsyat adalah mengingat Allah kembali. Zikrullah. Itulah makanya kita tenang lagi nanti. Ya. Nah, ini yang saya mau garis bawahi. Ya. Karena tadi di otak kita ada kelenjar yang bikin bahagia, bikin senang, bikin penuh kasih sayang, bikin nyaman. Tapi ada challengingnya juga. Ada otak emosi dan ada batang otak. Ada tantangannya sendiri. Kalau sudah tahu sedikit-sedikit tentang kerja otak, Masya Allah, ini mudah sekali. Supaya bisa menstimulasi semangatnya anak-anak. Ya, kita senyum, dengan senyum aja keluar hormon yang bahagia, yang bikin enak, bikin nyaman. Kemudian kalau agak merasa, aduh, ya kenapa sih kayaknya aku pengen nyerang, pengen ngambek, ya pengen ngeyel. Kalau orang Jawa bilang, oh itu batang otak yang tegang. Kok males ya, aku bosan, oh itu batang otak yang tegang. Rilekskan dia, rilekskan dengan posisi. Bahkan Rasulullah sampaikan, apabila masih marah duduk, rebahan, tiduran. Ayah bunda kalau marah sama anak-anak udah kelewatan, mungkin Anda merasa kelewatan. Guru-guru mungkin udah capek hadapin anak-anak murid, maka di rumah rebahan aja Bu. Nggak usah dipikirin, rebahan aja. Karena Rasulullah minta begitu. Nah waktu rebahan itulah tarik nafas panjang, istighfar berulang-ulang. Ya. Bahkan kalau perlu rebahannya di lantai. Karena semakin dekat lantai, ya batang otak ini semakin rileks. Semakin dekat lantai. Suami saya saja udah hafal tuh. Kalau saya tiduran di lantai, rebahan gitu, dia tahu, wah istri saya lagi marah sama saya ini. Makanya dia rebahan di lantai. Jadi Bu Isna ini, kalau saya marah, ngapain saya bawel? Rebahan aja di lantai sudah, kan sesuai petunjuk Rasulullah. Ya, tapi suami saya udah ngerti tuh. Maka kalau dia liatin saya, pertama yang dia lihat nafas saya. Ini nafas gak ya istri saya di lantai? Takutnya nggak nafas gitu. Ya setelah dia lihat, oh iya nafas. Suami saya udah tahu, oh dia sedang rilis emosinya. Dan dia juga udah tahu pasti lagi marah sama saya. Tapi suami saya lebih senang saya rebahan ya di lantai gitu ya sambil istighfar daripada saya ya merepet nggak karuan marahnya. Tapi senang. Ya. Karena setelah itu saya udah langsung bisa duduk, bisa senyum lagi. Ayah udah pulang. Senang aja dia. Terus dia bilang, kenapa Bu Isa? Capek ya? Iya. Lagi kesel ya? Oh. Iya. Ya, karena rubah posisi itu membuat batang otak ya dan otak emosi ini rileks. Ini juga tips. Makanya kalau anak-anak rebahan, sedang habis capek belajar rebahan, ya udah biarin aja dulu. Kenapa sih dikasih disebut generasi rebahan? Itu berarti ya otak mereka sedang capek, sedang letih gitu, ya. Jadi begini yang kita Ibu lagi seminar, Nak. Ya, jadi ya ini anak saya lagi telepon dari Brebes, dia bilang Ibu sedang seminar Nak. Dadah. Ya, sekali lagi inilah yang ada di tengah otak manusia, otak mamalia dan otak reptilia. Ya. Nah. Ada lagi yang saya mau sampaikan tentang jantung. Ya, mungkin juga ayah bunda pernah dengar sharing kami. Ya. Rupanya jantung selama ini kita tahu tadi memompa darah untuk seluruh tubuh yang membawa nutrisi, mineral, vitamin, dan tadi hormon ya. Namun pada tahun 91 ada penelitian mengatakan bahwa serambi kanan jantung ya dan bilik belakangnya jantung ada neuron juga, ada sel otak juga. Kalau di otak tadi 100 miliar, ini sel otak yang ada di jantung jumlahnya 40.000. Berarti ada 40.000 komputer di jantung kita. Dan rupanya pada saat kita belajar
sedang belajar, sedang mengaji dan mengkaji, neuron-neuron yang di jantung juga tersambung. Makanya dikatakan jantung manusia itu bisa ikut belajar. Bahkan bisa merekam memori, baik memori pelajaran, memori peristiwa itu terekam di jantung. Maka kalau yang dikatakan oleh Rasulullah mudghah yang disebut kolbu, inilah jantung. Walaupun di kita selama ini kolbu diartikannya hati, itu masalah vocabulary saja sebetulnya, ya. Jadi kolbu itu sebetulnya merujuk organnya adalah jantung karena ditemukan tahun 91 ini ada neuron di jantung ini. Bahkan jauh dari para ilmuwan menemukan, ya, Imam Al-Ghazali di tahun 1110 Masehi sudah kasih tahu bahwa ya di jantung manusia yang disebut kolbu, ini ada titik kolbu di sini, ada suara Tuhan di situ. Ya. Kalau tadi Andre Armour menemukan neuron yang ada di sini, dan ilmuwan-ilmuwan berikutnya menemukan bahwa ada suara Tuhan di jantung, itu baru tahun 98 dari Institute of Heart, ya, institut yang kerjasama antara UK, Inggris dengan Arab Saudi untuk meneliti tentang kehebatan kolbu ini, jantung ini. Kenapa titik? Karena ini memang tempatnya kecil sedikit. Ayah bunda, bapak ibu guru kalau mau tahu besar jantungnya coba kepalkan tangannya. Nah, itu kepalan tangan itu sebesar jantung. Letakkan di dada kiri itu. Nah, itu segitu jantungnya. Kemudian naikkan coba telunjuk sama ya jempol. Ya kayak anak sekarang bilang sarangeo, itu jantung sebetulnya, sebetulnya. Di mana ini tadi kepalan tangan, ini telunjuk, ini ibu jari. Jadi kalau kita bilang sarangeo itu kita bilang my kolbu, ya gitu maksudnya. Ya. Ini kecil jantung kita, kolbu kita. Ini makanya bentuknya ya segumpalan, ini setitik itu, suara Tuhan. Apa maksudnya Bu Aisyah? Jadi para ulama yang bergabung di Institute of Heart dan para ilmuwan mengatakan bahwa ada Al-Quran di jantung manusia. Ya. Walaupun awalnya patronnya tipis nih, sambungannya tipis. Awalnya tipis memang. Maka harus dikuatkan dengan mengaji, mengkaji. Supaya dia tebal. Kalau tidak, dia akan tertutupi dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Atau bahkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ya ajaran suara Tuhan itu. Ya. Nah, ini dia dalam sini. Itu mengapa ya pada saat kita misalnya ini khususon ini sekolah-sekolah yang dari kecil atau orang tua yang memasukkan anaknya di sekolah yang bernuansa ajaran mengaji dan mengkajinya lebih dalam, itu menyelamatkan anak-anak karena dari kecilnya di suara Tuhan yang ada di jantungnya diperkuat lewat mengaji dan mengkaji. Ya, izin ya saya sampaikan, rupanya kalau kita mengaji dan mengkaji, ya memang di akal kita tersambung-sambung, apalagi kalau dikaji, kita tahu artinya, ya kita tahu guru-guru kita menyampaikan apa ya tafsir dari ayat itu di otak kita tersambung membentuk memori petunjuk. Ya. Dan ternyata di jantung karena memang sudah ada patronnya tipis makin kuat. Di jantung manusia itu yang paling kuat itu ya. Ayat-ayat Quran yang paling kuat di jantung manusia itu adalah apa coba ayah bunda? Bapak ibu guru? Suratul Fatihah. Karena diulang-ulang. Karena itu inti dari apa yang Allah ya mau gitu. Ini. Bahkan dari jantung ke otak itu ada jalur khusus. Kenapa? Karena otak ini suka iseng. Kenapa? Karena tadi ada otak emosi. Dia suka iseng. Suka iseng. Nasihat yang sudah dimasukkan di dalam otak ini suka iseng karena dipengaruhi tadi otak emosi. Sudah dikasih tahu oleh gurunya, ya kerjakan yang jujur, kerja sendiri-sendiri, jangan nyontek kan gitu ya. Tapi kadang ada emosi takut, emosi khawatir, akhirnya otak juga nyontek, suruh nyontek gitu. Akalnya mengatakan nyontek-nyontek aja. Tapi kemudian jantungnya bilang jangan. Itu yang namanya suara kolbu. Tapi suara kolbu ini bisa nyala kalau kita memang menghidupkannya. Ya, kita menumbuh suburkannya tadi. Numbuh subur karena itu tadi ya caranya dia kita mengaji, mengkaji, diulang-ulang supaya terjadi sambungannya ini. Suara kolbu ini nyala. Tapi kalau seorang anak dari kecilnya di lingkungan yang buruk, ya, suara kolbu yang terdalam yang udah ada sambungan suara Tuhan itu tertutupi. Contoh, saya kan ini ngurus pasien narkoba. Ya, beberapa pasien ada yang dari kecilnya tinggal di lingkungan yang di depannya ada bandar narkoba. Sejak kecil tuh anak
ditinggal bapak ibunya kerja, terlalu sibuk kerja, anaknya nggak ada yang asuh, nggak ada yang jagain, dia lihat di teras rumahnya transaksi narkoba, maka terjadi sambungan di otaknya transaksi narkoba, di jantungnya juga ada peristiwa transaksi narkoba. Ya. Maka itu tadi suara Tuhan yang di sini tertutupi dengan transaksi narkoba, tertutupi dengan penyimpangan-penyimpangan. Itulah maka Rasulullah mengatakan apabila mudghah ini baik, maka baik pula seluruh tubuh. Apabila mudghah ini buruk, buruk pula seluruh tubuh. Karena di sini terekam, ya terekam apa yang dilihat, didengar, disaksikan, peristiwa-peristiwa yang terekam juga. Dan ini bisa ngomong ke otak dan bisa ngomong seluruh tubuh gitu. Ya. Inilah makanya mengapa tadi judulnya adalah ya sinergisitas antara orang tua dengan guru, ya agar menumbuh suburkan semangat anak. Tadi kan kita kan sudah lihat kronologisnya ya. Dan agar anak juga sukses dunia akhirat, karena memang di otak dan di jantungnya harus kita isi dengan apa yang Allah mau, kalau memang mau sukses dunia akhirat. Oke? Nah, jadi ini dulu yang saya bisa sampaikan, karena tadi saya bilangnya bahwa ini tinjauannya neuroscience, ya, neuropsikologi. Mungkin nanti kalau sukses atau sinergisitas dari tinjauan filosofi, tinjauan seni, mungkin nanti ada yang tambahan-tambahan.